Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang pengertian peserta didik. Menurut etimologi, peserta didik adalah anak didik yang mendapat pengajaran ilmu. Sedangkan menurut terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta sebagai bagian dari struktur proses pendidikan. Nah, jadi peserta didik itu adalah objek. Kok nge-lag? Adapun hadis dan keutamaan peserta didik, yaitu yang pertama, ya, peserta didik terhindar dari kutukan Allah. An Abi Hurairah yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma walahu alimun au muta'allimun, rawahul Tirmidzi. Dari Abu Hurairah, dia berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya dunia dan isinya terkutuk kecuali zikir kepada Allah dan hal-hal yang terkait dengannya, alim, guru, dan muta'alim, peserta didik. Hadis ini menjelaskan bahwa salah satu orang yang dapat terhindar dari kutukan Allah adalah muta'alim, yaitu orang yang mencari ilmu, orang yang belajar, peserta didik. Hal ini disebabkan karena peserta didik merupakan sosok yang sedang mencari kebenaran, yaitu dengan menuntut ilmu, sehingga ketika pendidik telah memiliki ilmu, derajatnya akan diangkat oleh Allah. Terus yang kedua, peserta didik adalah termasuk manusia yang menempati posisi terbaik. Ada hadis yang mengatakan an Nabi Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bihadal ilmi al-alimu wal muta'allim syurikani fil ajri wala khaira fi sairin nasi, rawahu Tabrani. Dari Abi Umamah berkata, Rasulullah bersabda, hendaklah kamu ambil ilmu ini, orang alim, pendidik dan muta'alim, peserta didik, berserikat dalam pahala dan tidak ada manusia yang lebih daripadanya. Hadis tersebut menjelaskan tentang pendidik dan peserta didik yang merupakan manusia yang lebih baik. Hal ini perlu diperhatikan oleh pendidik agar tidak terjadinya otoriter dalam mengajar serta guru merasa lebih baik di depan peserta didiknya. Ada satu hadis lagi, itu an Utsman bin Affan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna afdalakum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Dari Utsman bin Affan berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang paling utama di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi hadis tersebut itu menjelaskan tentang orang yang paling utama, itu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dalam hal ini, segala bentuk ilmu pengetahuan yang benar semuanya berasal atau ada di dalam Al-Quran. Maka peserta didik yang mempelajari ilmu agama akan tergolong kepada orang yang utama. Terus yang ketiga, peserta didik memiliki kemuliaan. Ada sebuah hadis an Anasin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Dari Anas, saya mendengar Rasulullah bersabda, muliakanlah anak-anakku dan baguskanlah pendidikannya. Yaitu hadis tersebut menjelaskan tentang perintah kepada orang tua untuk memuliakan anaknya dengan bagus. Akan tetapi dapat juga kita pahami dari hadis tersebut tertuju pada peserta didik, di mana seorang peserta didik harus memiliki kemuliaan atau martabat di antara membaguskan pendidikan anak dan hadis di atas, yaitu memberikan pemahaman kepada anak terutama agama, terus memberikan teladan, terus memilihkan lembaga pendidikan yang baik bagi perkembangan anaknya, dan memilihkan teman sebaya yang baik. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai materi kedua, yaitu mengenai hadis dan keutamaan peserta didik. Hadis pertama yaitu mengenai terhindar dari kutukan Allah. An Abi Hurairah yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala inna dunya mal'unatun mal'un ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa alimun aw muta'allim. Artinya dari Abu Hurairah, ia berkata bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dunia dan seisinya itu terkutuk kecuali zikir dan hal-hal yang berkaitan dengannya, alim atau guru, dan muta'alim peserta didik atau peserta didik ya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, hadis ini menjelaskan bahwasanya hal-hal yang terhindar dari kutukan Allah salah satunya adalah peserta didik. Kenapa? Karena peserta didik mencari kebenaran melalui menuntut ilmu gitu. Kemudian kan peserta didik itu akan mendapat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala tersebab karena ilmunya gitu ya. Dalam hadis lain juga kan dijelaskan bahwasanya peserta didik itu mendapat naungan dari para malaikat kan. Kemudian hadis yang kedua mengenai peserta didik adalah orang yang lebih baik gitu ya. An Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bihadzal ilmi al-alimu wal muta'alim syarikani fil ajri wala khaira fi sairin nas. Artinya dari Abu Umamah, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu ambil ilmu ini orang alim ya, dari orang alim atau pendidik, kemudian dan muta'alim atau peserta didik, berserikat dalam pahala dan tidak ada manusia yang lebih baik daripadanya. Hadis riwayat At-Tabrani. Nah, hadis ini menjelaskan bahwasanya pendidik dan peserta didik itu lebih baik gitu, termasuk ke dalam orang yang lebih baik. Kenapa? Karena mereka ya tadi mencari ilmu gitu ya. Makanya orang yang mencari ilmu atau peserta didik itu mendapat naungan kan dari malaikat juga dari Allah, dan itu merupakan salah satu yang disenangi oleh Rasulullah gitu dalam mencari ilmu. Dalam hal ini ada juga hadis lain yang menyatakan an Utsman bin Affan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna afdalakum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Artinya dari Utsman bin Affan, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang utama di antara kalian adalah orang yang mau mempelajari dan mengajarkan atau mengamalkan Al-Quran gitu ya. Nah, hadis ini menjelaskan tentang orang yang utama adalah orang yang mau mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Dalam hal ini yang berkaitan dengan peserta didik itu kan orang yang mencari ilmu. Nah, segala sumber ilmu itu ada di dalam Al-Quran gitu. Dan jika peserta didik itu mengamalkan ilmu yang telah didapatnya, maka itu termasuk atau mereka itu termasuk golongan orang-orang yang baik gitu ya. Kemudian hadis yang ketiga yaitu mengenai peserta didik itu memiliki kemuliaan ya. Hadisnya an Anas qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul akrimu awladakum wa ahsinu adabahum
Artinya dari Anas, dia berkata bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, muliakanlah anak-anak kalian dan baguskanlah pendidikannya. Hadis riwayat Qodoi. Nah, dalam hal ini, hadis ini menjelaskan tentang perintah orang tua untuk membaguskan anaknya. Ini tertuju juga sama peserta didik ya, dimana para orang tua harus memilihkan pendidikan yang terbaik bagi anaknya gitu ya. Kenapa? Agar anak itu mendapat kemuliaan atau martabat gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu atau bisa dijadikan saran bagi para orang tua untuk memilihkan pendidikan yang baik untuk anaknya. Yang pertama, anak harus diajarkan tentang pemahaman-pemahaman, terutama pemahaman agama atau pemahaman tentang Islam. Yang kedua, orang tua harus memilihkan pendidikan yang baik gitu, pendidikan yang baik ya tentunya, seperti Islam, memasukkan anak ke dalam pesantren atau sekolah-sekolah Islam gitu ya. Kemudian orang tua juga harus memilih atau memperhatikan teman sebaya atau teman sepermainan anaknya gitu, agar tidak terjerumus pada hal-hal yang buruk. Nah, kemudian orang tua juga harus mendidik anak melalui teladan-teladan yang baik gitu ya. Baik, itu saja materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai pemateri ketiga atau yang terakhir akan menjelaskan mengenai karakteristik peserta didik. Nah, karakteristik peserta didik ini telah saya ringkas menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah memiliki potensi lentur atau fleksibel. Jadi, peserta didik memiliki potensi yang dalam batas-batas tertentu dapat dikembangkan oleh pendidik dan lingkungannya. Hal ini dapat dipahami melalui hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama talil bahimati tuntajul bahimata hal taro fiha jad'a'ah, yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan menurut fitrahnya atau potensi dalam dirinya. Selanjutnya kedua orang tuanya lah yang membelokkannya atau menentukan menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani atau bahkan Majusi. Bagaikan binatang melahirkan binatang, apakah kamu melihat kekurangan padanya? Hadis riwayat Al-Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasai, Malik dan lainnya. Nah, dalam hadis tersebut ada kata yuhawidani. Dalam hadis yuhawidani ini artinya menjadikan orang tua ini menjadikan anaknya itu Yahudi. Nah, begitu pula dengan Yunassironi. Yunassironi berarti orang tuanya ini menjadikan anaknya sebagai Nasrani. Dan begitu pula dengan Majusi itu. Nah, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwasannya setiap anak yang baru lahir itu adalah fitrah. Nah, dan perkembangannya itu dipengaruhi oleh orang tua dan lingkungannya. Jadi sangat penting sekali untuk orang tua untuk mendidik dan membimbing anaknya untuk mempelajari ajaran-ajaran agama Islam yang sesuai yang disebut dengan pendidikan Islam. Lalu selanjutnya adalah karakteristik yang selanjutnya, yaitu memiliki kemuliaan atau martabat.
Dalam hadis disebutkan bahwasannya bismillahirrahmanirrahim, an Anas qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu akramu auladakum wa ahsinu adabahum. Dari Anas, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasannya muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikannya. Hadis riwayat Al-Qodoi. Dalam hadis ini Rasulullah memerintahkan agar orang tua memuliakan anaknya dan membaguskan pendidikannya. Anak atau peserta didik yang masih kecil kan belum tahu apa-apa sebelum diajarkan oleh orang tua. Jadi jasa orang tua dan guru di sini sangat besar dalam kehidupan seorang anak. Kan Rasulullah memerintahkan untuk memuliakan anak. Itu bukan hanya perintah kepada orang tua saja, tapi kepada pendidik juga. Karena guru di sini sama orang tua sama-sama perannya sebagai pendidik untuk mendidik peserta didik. Lalu karakteristik berikutnya adalah memiliki kesamaan derajat. Layaknya seorang manusia, semuanya itu di mata Allah sama, memiliki kesamaan derajat, maka peserta didik yang diajarkan oleh pendidik itu semuanya sama derajatnya. Dalam hadis dikatakan bahwasannya an Jabir bin Abdullah khatabna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wasati ayyami tasyriki faqala ya ayyuhan nas ala inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun ala lafad li arabi ala ajma'i wala li ajami ala arabi wala li ahmara ala aswada wala aswada ala ahmara illa bittaqwa abalautu. Yang artinya Jabir bin Abdullah ini meriwayatkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di depan kami pada pertengahan hari Tasyrik. Beliau bersabda, wahai manusia, ketahuilah sesungguhnya Tuhanmu esa, nenek moyangmu satu. Ketahuilah bahwa tidak ada kelebihan bagi orang Arab dan orang non-Arab. Tidak pula ada kelebihan orang non-Arab dan dari orang Arab. Tidak ada kelebihan orang yang berkulit merah dan dari yang berkulit hitam, dan tidak pula sebaliknya kecuali karena takwanya. Bukankah telah saya sampaikan? Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Hadis ini dengan tegas menjelaskan bahwasannya derajat manusia ini sama, atau peserta didik ini kaitannya dengan materi ini sama. Manusia diciptakan oleh Allah, Tuhan yang sama, dan berasal dari nenek moyang yang sama juga. Perbedaan etnis dan warna kulit tidak membuat manusia ini derajatnya berbeda gitu. Hanya yang membuat perbedaan di sini adalah ketakwaannya. Lalu selanjutnya adalah karakteristik, yaitu peserta didik ini terdiri atas jasmani dan rohani. Dalam hadis dikatakan bahwasannya an Abdillahi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yab'atsullahu ilaihi malakan bi arba'i kalimatin fayuktabu amaluhu wa ajaluhu wa rizquhu wa syafi'i au sa'idun thumma yunfakhu fihi ruh. Yang artinya dari Abdullah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salah seorang di antara kamu dikumpulkan pada perut ibunya selama 40 hari, kemudian ia menjadi segumpal darah sama seperti itu, kemudian ia menjadi segumpal daging sama seperti itu, kemudian Allah mengutus malaikat kepadanya dengan membawa 4 kalimat. Ditulislah amalnya, ajalnya, rizkinya, dan apakah ia sengsara atau bahagia, kemudian dihembuskan roh kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di antara informasi yang terkandung dalam hadis di atas adalah bahwasannya manusia ini berasal dari 2 unsur, yaitu jasmani dan rohani. Jasmani kan berproses dari nutfah, alaqah, mudghah, dan seterusnya. Lalu kedua unsur ini kan memang memiliki karakter yang berbeda. Sebenarnya perbedaan itu jadi dari perbedaan karakter itu, jadi kebutuhannya juga berbeda. Unsur yang berasal dari materi membutuhkan materi, sedangkan unsur non materi membutuhkan non materi pula. Lalu karakteristik peserta didik selanjutnya adalah perbedaan kecerdasan. Nah, dalam hadis Rasulullah itu menggambarkan perbedaan antara manusia dalam kemampuan belajar, memahami, dan mengingat. Nah, 3 aspek ini disebut
tergolong sebagai intelektualitas. Nah, berdasarkan hadis ini dapat disimpulkan bahwasannya intelektualitas manusia dapat diklasifikasikan menjadi 3 golongan. Yang pertama diibaratkan seperti tanah subur, yang berarti orang dalam golongan ini dia mampu belajar, mampu menghafal, dan mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada orang lain, sehingga ilmu yang dimilikinya itu bermanfaat buat dirinya dan bermanfaat buat orang lain juga. Lalu yang kedua ada yang diibaratkan sebagai tanah gersang. Dia mampu belajar dan menjaga ilmunya dan mengajarkannya kepada orang lain, tapi ilmu yang dimilikinya itu tidak dapat bermanfaat untuk dirinya. Maksudnya dia tidak mengimplementasikan pada kehidupannya, tidak bermanfaat untuk dirinya tapi bermanfaat bagi orang lain. Itu diibaratkannya tanah gersang. Lalu yang ketiga ini yang buruk, yaitu tanah tandus, yang berarti orang dalam golongan ini dia tidak mampu belajar, tidak ada keinginan untuk belajar, ataupun bahkan menyampaikan kepada orang lain. Dia tidak tertarik dengan ilmu, apalagi menghafal dan mengajarkannya kepada orang lain. Itu disebut sebagai tanah tandus, jadi tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, memahami perbedaan tingkat kecerdasan peserta didik merupakan hal yang sangat penting bagi pendidik. Dengan memahami perbedaan itu, maka pendidik juga akan tahu dan tertantang memilih materi gitu. Menggunakan metode yang seperti apa, media pembelajaran yang seperti apa, berdasarkan kemampuan atau kecerdasan siswa masing-masing, seperti itu. Lalu yang terakhir, memiliki perbedaan emosional. Berdasarkan sebuah hadis bahwasannya Muhammad Utsman Najati itu mengelompokkan dalam sebuah buku hadis Tarbawi ini, mengelompokkan tingkat emosi kemarahan manusia itu pada 3 tingkatan. Yang pertama standar atau baik ya, yang pertama baik, emosi kemarahannya itu lambat, jadi dia itu jarang mengekspresikan emosinya atau kemarahannya. Kalaupun ia marah, ia akan cepat mengendalikannya dan terhalang gitu untuk marah-marahnya. Lalu yang kedua ada orang yang emosi kemarahannya terlalu cepat, tapi dia juga bisa mengendalikannya. Dia emosinya cepat, kepancingnya cepat, kayak mau marahnya tuh cepat, tapi dia bisa mengendalikannya. Jadi ada pengendalinya dalam dirinya. Itu lumayan baik. Lalu yang terakhir, yang ketiga ini, dia kemarahannya cepat dan gak bisa mengendalikan emosinya. Jadi kelihatan kalau misalkan ada konflik atau pertikaian dengan orang lain, dia akan menggebu-gebu untuk marah gitu. Itu tersulut emosinya itu cepat, seperti itu. Nah, perbedaan emosional ini perlu dipahami oleh pendidik agar ia tidak gegabah dalam merespon aksi peserta didiknya, sama seperti psikologis peserta didik atau karakteristik dan watak peserta didik. Nggak semua peserta didik itu bersikap lembut, dan nggak semua peserta didik bersikap tidak baik gitu. Jadi ada yang marahnya cepat, ada yang biasa aja, ada yang sabar. Itu kan beda-beda. Jadi pendidik dalam menghadapi peserta didik itu juga berbeda-beda, harus sabar, harus tulus, dan mengutarakan kasih sayangnya itu tanpa menyimpan dendam, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.